taufik oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah, digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa terus-menerus mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah nikmat yang begitu besar dari Allah, bahkan tidak ada nikmat yang mengalahkan itu. Ketika Allah ajarkan ilmu agama, ketika Allah gerakkan hatinya untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, dalam surah Ar-Rahman, yang Allah Subhanahu wa taala namakan surah ini Ar-Rahman. Allah yang Maha merahmati, menyayangi, mengasihi. Di dalam surah Ar-Rahman Allah mengulangi 31 kali firman Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang kalian mau dustakan? Ini diulangi oleh Allah 31 kali dalam surah Ar-Rahman. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sekian banyak karunia dan nikmatnya oleh hamba yang Allah berikan kepada mereka, diselingi dengan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tetapi di awal surah Allah berfirman Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Allah yang Maha merahmati mengajarkan Al-Qur'an. Ulama menjelaskan ini jelas menunjukkan bahwa berarti bentuk rahmat Allah merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada seorang hamba yang paling besar, yaitu ketika Allah ajarkan hamba tersebut Al-Quran. Ya kan? Karena yang paling pertama Allah sebutkan Ar-Rahman 'allamal Quran, baru Allah sebutkan nikmat yang lain. Allah sebutkan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang lain. Ayat yang pertama yang Allah sebutkan Ar-Rahman, Allah yang Maha merahmati, Allah sebut dengan namanya. Allah sebutkan namanya sendiri, Ar-Rahman, Allah yang Maha merahmati, mengasihi. 'Allamal Quran, ketika Allah mengajarkan Al-Quran. Berarti ketika seorang hamba itu digerakkan hatinya, mau dia belajar agama terus menerus, walaupun mungkin kebanyakan manusia lalai dari mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, tidak digerakkan hati mereka, dia tetap semangat. Berarti Allah pilih dia untuk diberikan karunia, diberikan taufik dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena cuma sedikit orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an kata Allah Subhanahu wa taala, "Wanzalna 'alaikal kitaba wal hikmah wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima." Allah ingatkan nabinya, Allah turunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Qur'an wal hikmah, itu hadis. Al-Quran dan hikmah itu hadis. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan Allah ajarkan kamu wahai Muhammad apa-apa yang dulu kamu tidak tahu. Apa-apa yang dulu kamu tidak tahu. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan adalah fadail, keutamaan Allah untukmu 'azima, besar. Padahal sebelumnya Allah sebutkan ketika Allah ajarkan Nabi ilmu agama. Setelah itu Allah katakan wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, keutamaan Allah untuk Muhammad besar. Apakah keutamaan untuk Nabi sallallahu hanya ini? Tidak, tapi ini yang Allah sebutkan. Ini yang Allah sebutkan. Banyak dalam Al-Qur'an keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa alaihissalam berdoa, qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini diucapkan ketika mau kemana ini? Ada yang tahu? Ketika mau berangkat berdakwah mengajarkan Firaun. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Kata Allah, berangkatlah engkau kepada Firaun, innahu tagha. Dia sudah melampaui batas. Sebelum mendakwahkan kepada Firaun, Nabi Musa berdoa dulu.
Qala rabbi shrah li wa yassir li amri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Meminta dilapangkan dadanya. Nabi Muhammad SAW apa? Apa kata Allah? Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami wahai Muhammad telah melapangkan dadamu tanpa meminta? Allah yang katakan, engkau yang Muhammad, kami sudah lapangkan dadamu. Nabi Musa minta, Rabbi shrah li sadri. Keutamaan apa yang kurang untuk Nabi SAW? Tapi bersamaan dengan itu yang Allah sebutkan, yang Allah katakan wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, keutamaan Allah Subhanahu wa taala untuk Muhammad besar, yang Allah sebutkan ketika Allah ajarkan Nabi SAW ilmu agama. Subhanallah. Nabi sudah lama meninggal, tapi apakah setelah Nabi SAW meninggal ilmu itu juga tertanam? Tidak. Terwarisi ilmu Nabi SAW terus menerus sampai pada hari kiamat. Makanya Abdullah bin Mubarak dan selainnya mengatakan, laisa syai'un fid dunya, tidak ada sesuatu di dunia ini, tidak ada sesuatu di dunia ini yang mengalahkan kemuliaan nubuwah, yang mengalahkan kemuliaan kenabian. Tidak ada sesuatu di dunia ini yang mulia setelah kenabian kecuali ilmu agama. Nubuwah. Nubuwah kan kenabian. Nah, tidak ada sesuatu yang paling berharga di dunia ini setelah nubuwah adalah ilmu agama. Kenapa? Karena ilmu untuk nabi namanya nubuwah, kenabian, wahyu. Berarti ilmu untuk selain nabi adalah yang mewarisi nubuwah itu. Penyandangnya dikatakan ulama. Penyandang nubuwah dikatakan nabi. Penyandang warisan nubuwah ulama. Paham? Karena beda bentuknya. Mereka wahyu langsung. Penyandangnya adalah nabi. Nah, ilmu yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada mereka terwarisi. Penyandangnya namanya ulama. Makanya dikatakan dalam hadits, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Kenapa? Karena memang tidak ada sesuatu yang lebih berharga setelah kenabian. Itu adalah warisan ilmu. Nabi mengatakan, faman akhadahu akhadha bihabbin wafir. Siapa yang mengambilnya, maka dia telah mengambil bagian yang paling banyak. Nah, ketika kita mengetahui bahwa seorang hamba diberikan taufik oleh Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkahnya, digerakkan hatinya untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kan kita tahu semua hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang Allah mudahkan langkah kakinya, mudahkan jalannya untuk menempuh jalan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas, al jaza'u min jinsil amal. Perbuatan atau balasan sesuai dengan perbuatan. Dia mudahkan langkah kakinya, dia gerakkan langkah kakinya melangkah pergi belajar agama. Entah itu bermakna rihlah pergi belajar, atau mendatangi majelis ilmu, ini semua termasuk usaha melangkahkan kaki. Atau dia termelangkahkan kakinya karena ada udzur, tetapi dia berusaha mendapatkan ilmu dengan jalur yang lain. Dia dengarkan rekamannya, dia baca bukunya, terjemahannya, kalau dari bahasa Arab, jelas usaha yang ditempuh. Jelas, hanya bahasanya man salaka tariqan, siapa yang menempuh jalan. Mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala bukan cuma pergi rihlah, pergi belajar, datang ke masjid, tidak, banyak dengan cara yang lain. Ketika ada udzur untuk rihlah, untuk pergi, berarti semua adalah usaha. Jadi dianggap semua adalah jalan mendapatkan ilmu. Kata Nabi SAW, Allah mudahkan bagi jalan menuju surga. Balasan sesuai dengan perbuatan. Karena dia mau berusaha, dia mudahkan dirinya untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, balasannya pun Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Taufik dari Allah. Sekarang langkah kedua, kita sudah mengetahui keutamaannya.
bahwa seorang muslim itu harus memang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mempelajari agama Allah adalah kewajiban bagi seorang muslim. Maka kalau dia sudah mengetahui bahwa saya harus belajar ini, terlepas dari keutamaan yang begitu besar, ya minimal kita tahu, yang paling kita tahu bahwa ini kewajiban. Terlepas kita tahu keutamaannya atau tidak. Paham maksudnya? Keutamaannya banyak sekali dalam Al-Quran maupun hadis, keutamaan menurut ilmu. Bahkan para ulama mengarang buku berjilid-jilid, Fadail al-Ilm, keutamaan ilmu. Ibn Abil Bar menulis kitab Al-Jami' Bayan Ilmi wa Fadlihi. Hadits-hadits riwayat-riwayat tentang keutamaan ilmu dan keagungannya. 2 jilid. Ibn Abil Bar. Tentang keutamaan ilmu dalam Al-Quran, dalam hadits, 2 jilid. Ya, ini semua tidak lain dan tidak bukan agar kita terdorong, ada raghbah, keinginan. Ya, dan itu pula tujuan Nabi SAW. Kenapa menyebutkan hadis-hadis keutamaan ilmu? Agar sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dan seluruh umatnya semangat mempelajari agama. Yang kedua, dia harus tahu hukumnya. Bukan sunnah, karena semua yang ada keutamaannya itu bukan, kan bisa wajib bisa sunnah, kan begitu. Ya, yang banyak keutamaannya disebutkan tidak mesti wajib, ada yang sunnah. Nah sekarang hukum mempelajari agama Allah, hukum belajar agama itu apa? Bukan sunnah muakkad, bukan sunnah dianjurkan, tidak, wajib. Makanya terlepas dari keutamaannya, hukumnya itu wajib. Ya, berarti tanpa kita tahu keutamaannya pun kita harus semangat. Kenapa? Hukumnya wajib. Paham? Hukumnya wajib. Bukan sunnah dianjurkan, tapi hukumnya wajib. Wajib ain mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperbolehkan seorang itu bermalas-malasan atau bermasa bodoh dengan agamanya sendiri. Terlebih lagi perkara-perkara yang wajib dia pelajari. Dan inilah topik kita pada hari ini, pembahasan kita pada hari ini. Tentunya kalau kita menghabiskan umur kita dalam mempelajari agama Allah, itu tidak akan habis ilmu itu dipelajari. Ya, tidak akan habis ilmu itu dipelajari. Ma hawalal ilma jami'an ahadun la walau ma rasau alfasana fa innal ilma ka bahrin zakhirin fattakhid min kulli syai'in ahsana. Seorang penyair ulama mengatakan, kalian tidak akan pernah ada yang bisa mempelajari ilmu semuanya dari awal sampai akhir, walaupun kalian belajar 1000 tahun. Kenapa? Karena ilmu itu adalah lautan yang tidak bertepi. Maka caranya bagaimana? Fattakhid min kulli syai'in ahsana. Ambillah yang paling baiknya. Maksudnya kita ketahui sekarang umur kita berapa? Kata Nabi SAW, umurnya umatku tidak jauh dari 60 tahun. Tidak lebih dari 60 tahun. Ada yang lebih tapi sedikit. Jarang, kata Nabi SAW. Ilmu Allah begitu luas. Tidak akan berakhir. Iya. Terus menerus. Dalam Al-Quran, di akhir surah Al-Kahfi Allah berfirman, ya, seandainya laut itu jadi tinta, pohon-pohon menjadi pena untuk menulis ilmu Allah Subhanahu wa taala, menulis ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa taala, ma nafidat kalimatullah. Di akhir surah Luqman Allah katakan, ma nafidat kalimatullah, tidak akan kering kalimat Allah untuk ditulis. La nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi, dan surah Al-Kahfi. Akan kering laut itu, belum habis juga ilmu Allah untuk ditulis. Banyak sekali. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim, kata Allah, di atas orang yang berilmu masih ada ilmu. Masih ada orang yang berilmu. Jadi ilmu memang banyak sekali. Pembahasan-pembahasan yang perlu dipelajari. Maka metode seorang dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dia pelajari yang paling pentingnya dari yang terpenting. Semua penting, semua kita pelajari. Tapi untuk memaksimalkan umur yang ada, maka metodenya mempelajari yang paling wajibnya. Nah, yang paling wajibnya dipelajari adalah mempelajari tentang akidah. Kita tahu Nabi SAW terutus di umur beliau berapa tahun? 40 tahun. Beliau menjadi Nabi dan Rasul 40 tahun.
ketika beliau diutus di tengah-tengah orang-orang Quraisy, dalam keadaan mereka menyembah berhala, menyembah patung, menyembah pohon, berdoa kepada orang-orang yang mereka anggap soleh. Ini keadaan orang-orang musyrikin. Jelas? Mereka berbeda-beda dalam sembahannya. Ada yang menyembah Nabi Isa, menyembah Uzair. Nabi SAW datang. Belum ada perintah sholat. Jelas? Nabi SAW 13 tahun di Makkah. 10 tahun pertama belum ada sholat di situ. Sholat itu peristiwa Isra dan Mi'raj di tahun ke-11 setelah pengutusan. Di tahun ke-11 setelah pengutusan. 3 tahun sholat di Makkah, barulah turun perintah hijrah ke Madinah. Nah sekarang saya tanya, 10 tahun pertama apa yang Nabi ajarkan? Hah? Mengajarkan manusia pada waktu itu yang dalam keadaan sembahan mereka berbeda-beda. Allah Subhanahu wa taala wajibkan, perintahkan mereka melalui lisan Nabi SAW untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Saya tanya, apakah dosa yang ada pada waktu itu, apakah dosa-dosa yang mereka lakukan cuma syirik? Hah? Tidak. Perempuan-perempuan yang orang-orang jahiliyah apa? Tabarruj, zina, mencuri, membunuh anak-anak perempuan, dikubur hidup-hidup. Ini bukan dosa, dosa besar. Membunuh anak, makanya kata Allah, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ketika anak yang mereka kubur hidup-hidup dibangkitkan pada hari kiamat, kenapa dia dibunuh? Dengan dosa apa dia dibunuh? Makanya jangan heran kenapa Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus Nabi SAW membawa agama yang penuh dengan rahmat ini, kenapa memuliakan perempuan? Sampai ada surah An-Nisa, artinya perempuan. Kenapa? Karena seluruh perkara-perkara yang orang-orang jahiliyah berada di atasnya, Islam pasti menyelisihinya. Di antaranya orang-orang jahiliyah, ini ilmu ya, orang-orang jahiliyah itu tidak menyukai anak perempuan. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Ketika kata Allah dalam surah An-Nahl, ketika lahir anak mereka perempuan, maka berubah wajah mereka menjadi hitam. Saking malunya, bukan merah, hitam. Apa yang mereka lakukan? Dua kemungkinan. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. Apakah dia tetap membiarkan anak mereka hidup tapi menanggung malu? Ayumsiku ala hunin am yadushu fit turab. Apakah tetap hidup tapi menanggung malu atau mengubur hidup-hidup? Mereka pilih opsi kedua, mengubur hidup-hidup daripada malu. Makanya kata Allah, ketika pada hari kiamat dibangkitkan semua anak-anak yang mereka bunuh, anak perempuan yang mereka bunuh, ditanya oleh Allah, bi ayyi dzambin qutilat, untuk memperjerah kelakuan dosa-dosa mereka. Makanya Islam datang memuliakan perempuan. Intinya bahwa dosa yang mereka punya bukan cuma syirik, maksiat, dosa membunuh, berzina, semuanya. Perempuannya tabarruj, keluar, makanya mereka zina. Ini bapaknya siapa, anaknya yang mana, zina mereka. Makanya Islam datang menjaga 5 usul landasan pokok. Salah satunya menjaga apa? Menjaga keturunan. Makanya diharamkan perzinahan, dihalalkan pernikahan. Kenapa? Karena Islam menjaga keturunan, menjaga nasab. Orang jahiliyah tidak ada itu. Paham? Tapi yang Nabi ingatkan kepada orang-orang musyrikin pada waktu itu, jahiliyah, orang-orang Quraisy, hanya syirik saja, yang dosa dibiarkan. Paham ini? Bisa dipahami? Nabi tidak ingatkan semua. Padahal dosa yang ada pada mereka bukan cuma syirik, membunuh, zina, semua ada. Tapi yang Nabi ingatkan hanya bagaimana mereka meninggalkan pepohonan-pepohonan berhala-berhala yang mereka sembah. Meninggalkan itu semua, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu apa yang kita dapat di situ? Ini ilmu sebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Sittatul Mawadi min As-Sirah. 6 faedah penting mempelajari sirah nabawiyah. Sebutkan di situ. Ini 10 tahun loh. Dosa-dosa yang lain tidak diingatkan, dibiarkan. Kenapa? Karena percuma diingatkan dosa-dosa. Tinggalkan berzina, tinggalkan ini, tapi masih menyembah berhala, percuma. Percuma.
Dia tidak berzina, dia tidak ini, tapi menyembah berhala. Percuma. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa selainnya bagi siapa Allah kehendaki. Percuma dong, tidak membunuh, tidak berzina, akhlaknya baik, tapi berdoa kepada kuburan. Sama saja. Masih lebih mending kebalikannya. Walaupun dua-duanya kita katakan dosa. Ada orang ya mungkin bergelima dengan dosa maksiat, minum khamar, berzina, tapi tidak pernah berkesyirikan. Ini masih mending. Jelas? Makanya yang Nabi ingatkan, yang paling penting dulu. Diingatkan dulu mereka. Ya, makanya ayat yang paling pertama turun ketika beliau terangkat menjadi Rasul apa? Hah? Apa ayat yang turun? Beda ayat yang turun terangkat menjadi Nabi, beda ayat yang turun terangkat menjadi Rasul. Beda itu? Jangan samakan. Kalau ayat yang turun terangkat menjadi Nabi apa? Hah? Iqra bismi rabbikal ladzi alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini terangkat menjadi Nabi. Terangkat menjadi Rasul, ya ayyuhal muddaththir. Lanjutan, kum fa'anzir. Wahai engkau yang berselimut, karena ketika Nabi turun kepada beliau ayat yang paling pertama, pulang ke rumah berkeringat, takut, ya, gemetar. Kata beliau kepada Aisyah, dathiruni, selimuti saya, selimuti saya. Kata beliau kepada Khadijah radhiyallahu anha. Maka Khadijah radhiyallahu anha menyelimuti beliau. Turunlah ayat, ya ayyuhal muddaththir, wahai engkau yang berselimut, itu Muhammad SAW. Kum, bangkitlah, fa'anzir, beri peringatan. Wa rabbaka fakabbir, Rabbmu agungkanlah. Itu kabirhu, azimhu bitauhid. Agungkan Rabbmu dengan mentauhidkannya. Berarti Allah perintahkan beliau dulu untuk bertauhid, kemudian baru dakwahkan tauhid. Beliau dulu. Tauhidkan Allah dulu, wa rabbaka fakabbir, itu perintah untuk beliau. Engkau ya Muhammad, agungkan Rabbmu dengan tauhid, yaitu tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa thiyabaka fatahhir, bajumu bersihkan, itu apa? Amalanmu. Sucikan amalmu dari kesyirikan. Warujza fahjur. Patung-patung itu, berhala-berhala ini, fahjur. Tinggalkan. Nah, baru diperintah berdakwah. Tidak ada perintahkan mereka tinggalkan perzinahan mereka. Belum itu. Berarti pelajaran penting di sini yang kita ambil adalah ini metode dalam belajar. Berarti kita juga dalam belajar begitu. Apalagi orang yang baru-baru hijrah. Hah? Istilah ini kita pakai ya, sudah tersebar. Walaupun hijrah di awal, kalau dalam hadits hijrah yaitu hijrah dari tempat kekufuran ke tempat Islam, tempat kesyirikan ke tempat tauhid. Itu hijrah. Tapi sekarang sudah hijrah bermakna umum. Dari kemaksiatan, dari kekufuran, hijrah kepada ya, keimanan dan ketaatan. Jadi ketika dia awal-awal ya, pemula di dalam berhijrah, dulunya ya, tidak mengenal agama yang sebenarnya, Islam yang sebenarnya, maka dia mempelajari yang terpenting dulu. Itu metode. Sudah ada contoh dari Nabi SAW. Berarti kita pelajari tentang tauhid, tentang akidah yang lurus, akidah yang benar. Tapi sambil dia pelajari tentang sholat, ibadahnya sehari-hari, toharoh, ya, tentang cara bersuci. Ini menunjukkan bahwa perkara akidah, ya, membenarkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sangat penting. Sangatlah penting. Oleh karena ini kalau kita buka buku-buku para ulama ussalaf, ya, dalam metode mereka dalam belajar, mereka mengambil dari gurunya, ya, itu lihat bagaimana. Imam Bukhari mengatakan, saya mengambil lebih dari 1000 guru. 1000 guru. Subhanallah. Saya mempelajari agama, mengambil ilmu, mengambil hadits lebih dari 1000 guru. Dijelaskan dalam biografinya Imam Bukhari, gurunya 1080 guru. Subhanallah. Imam Bukhari mengatakan, saya belajar kepada mereka semua guru-guruku mengatakan iman itu qaulun wa amalun.
Semuanya mereka mengatakan iman adalah ucapan dan perbuatan. Yaitu ucapan dengan lisan, amalan hati, itu semua iman. Amalan anggota tubuh itu iman semuanya. Lihat, semua mereka mengatakan itu. Lebih dari 1.000 guru. Ini menunjukkan bahwa di kalangan para salaf, di kalangan mereka, itu jelas akidah bersumber dari perkara yang jelas, Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, sehingga mereka bersepakat di atasnya. Makanya 1.000 guru tidak ada yang berbeda. Enggak, Imam Bukhari tidak mengatakan guru saya yang ini lain ini mengatakan ini, tidak, tapi sepakat semua. Kenapa? Karena sumbernya jelas, Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam Al-Quran kata Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak bermanfaat seluruh harta-harta dan anak-anak dan keturunan dan nasab, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Mujahid, murid sahabat bin Jabir, sebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Mujahid menjelaskan maksudnya illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, salimun min danasi syirki, adalah selamat hatinya dari segala kenajisan, kotoran kesyirikan dan segala yang mencacati tauhidnya. Ini yang selamat pada hari kiamat. Subhanallah. Ini yang selamat pada hari kiamat. Akidahnya benar, lurus. Iya. Dan kalau kita jelaskan, kalau kita bahas tentang masalah akidah, ya, itu pembahasannya Masya Allah. Iya. Jadi ketika diberikan tema, ya, Lummatul I'tiqad, berbekal dengan akidah yang lurus. Ini kitab akidah, saya jelaskannya. Ini kitab akidah ditulis oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Ya, membahas tentang pokok-pokok akidah ahli sunnah. Waktu untuk itu tidak cukup untuk membahas buku itu. Tapi di waktu yang ringkas ini saya akan jelaskan secara umum bagaimana para ulama salaf membahas akidah. Paham? Saya akan jelaskan. Para ulama salaf dalam membahas akidah itu bentuknya sama saja. Akidah mereka tidak ada yang berbeda. Yang mereka berbeda apa? Ketika turun sujud, apa duluan? Lutut kah duluan? Tangan kah duluan? Bagaimana turunnya sujudnya? Bagaimana duduk di antara dua sujud? Bagaimana duduk tasyahud akhir? Duduk tawarruk kah? Duduk iftirash kah? Kalau ini ya, mereka berbeda. Masalah fikih, masalah ijtihad. Tetapi dalam masalah pokok-pokok akidah itu tidak ada perselisihan. Kenapa? Karena memang tidak boleh berselisih di situ. Menyelisih akidah pokok ahli sunnah dianggap keluar dari ahli sunnah. Paham? Tapi menyelisih yang lain, lutut duluan, tangan duluan, ini tidak dianggap yang mengatakan tangan duluan turun ketika sujud keluar dari ahli sunnah. Yang mengatakan lutut duluan sujud keluar dari ahli sunnah, tidak. Tapi ketika mereka mengatakan Allah tidak dilihat pada hari kiamat, ketika mereka mengatakan tangan Allah sama dengan tangan makhluk, Allah tidak bersifat dengan sifat-sifat itu, keluar dari ahli sunnah. Ini yang kita bahas. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, para salaf, ya, para salaf ketika mereka menulis buku akidah itu semua madhab, Hambali, ya, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah, semua madhab, sama semuanya. Silahkan buka buku. Dan ingat ya, semua akidah, semua madhab fikih ini masing-masing semua punya buku akidah. Hanafiyah, kitab akidahnya Akidah Thahawiyah.
Kitab Malikiyah ada kitab akidahnya. Al-Maliki punya kitab. Ya. Syafi'iyah ada Al-Muzani di sana. Ya. Penerus mazhab Syafi'i. Murid senior Imam Syafi'i, Imam Al-Muzani, ada kitab akidahnya. Syarh Sunnah Al-Muzani. Dan yang selainnya dari para ulama-ulama Syafi'iyah. Hanabila ada Lum'atul I'tiqad Karim Ibnu Qudamah Al-Hambali. Semuanya sama isinya. Jadi secara umum para salaf menulis, menjelaskan buku-buku akidah itu berlandaskan dengan dua perkara. Ini saya ingin diingat. Sama saja. Landasan pertama, perkara yang mereka sebutkan dalam buku akidah adalah seputar rukun iman yang 6. Seputar rukun iman yang 6. Ini saja. Rukun iman yang 6 itu rukun apa? Apa yang pertama? Rukun iman. Iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya. Iman kepada hari akhirat, dan beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ini di dalam buku akidah semua sama dibahas. Tidak keluar dari sini. Dibahas tentang tauhid. Ya. Iman kepada Allah. Apa itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa yang kita imani? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala beriman dengan 4 perkara. Tidak dianggap beriman kepada Allah sampai mengimani 4 perkara. Beriman kepada wujudillah. Beriman bahwa Allah itu ada. Ini yang pertama. Yang kedua, beriman dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Beriman bahwa seluruh perbuatan-perbuatan Allah, Allah mencipta, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, membangkitkan pada hari kiamat. Allah bersendirian dari dalam segala perbuatan-perbuatannya. Berarti kita tauhidkan Allah dari rububiyahnya, perbuatan-perbuatan. Yang ketiga, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyahnya. Itu apa maksudnya? Meyakini dan mengimani bahwa hanya Allah yang berhak diibadahi, tidak selainnya. Yang keempat, beriman dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Ini saja nih bahas dalam buku akidah. Rukun iman. Jelas ya? Hanya kalau kita buka buku akidah, mereka membahas dalam yang keempat, asma wa sifat. Kenapa? Karena ahlul bid'ah ketika muncul pertama bid'ah, ya, muncul bid'ah pertama kali di awal-awal di zaman generasi salaf, ya, setelah selesainya zaman sahabat muncul tabi'in berikutnya sahabat, muncul bid'ah. Dalam masalah mereka meyakini Allah itu ada, mereka yakini. Rububiyah Allah mereka yakini, uluhiyah Allah mereka yakini, asma wa sifat. Mereka ini di sini mereka yang terjatuh. Makanya jangan heran kenapa ini buku-buku akidah paling banyak bahas asma wa sifat. Jangan heran. Kenapa? Karena ini hanya bentuk untuk membantah dan menerangkan, menjelaskan kemurnian akidah itu. Paham? Seandainya tidak ada bid'ah muncul, orang yang mengatakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sama dengan sifat makhluk. Iya, sehingga mereka menolak. Jangan katakan Allah di atas. Nanti sama dengan lampu. Ini muncul sudah dari dulu zaman salaf keyakinan ini. Coba tidak ada ini, tidak akan ada buku akidah salaf yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Kenapa? Karena perkara jelas. Adakah sahabat yang menulis? Adakah sahabat yang kita pernah dengarkan bahas tentang turunnya Allah bagaimana? Ada sahabat yang kita pernah dengarkan mengatakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk? Ada? Tidak ada. Ucapan-ucapan seperti ini dibahas dalam buku akidah. Kenapa? Karena muncul orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Muncul orang-orang yang mengatakan apa? Allah Subhanahu wa taala kita tidak sifatkan dengan sifat-sifat itu. Kenapa? Kalau kita sifatkan Allah dengan tangan, punya wajah, punya pendengaran, punya penglihatan, sama dengan makhluk. Muncul ini sudah bentuk Allah Subhanahu wa taala menolong agamanya, muncullah para salaf menulis buku-buku akidah. Dijelaskan supaya orang tahu inilah hakikat kembali ke kemurnian akidah di zamannya para sahabat. Ya, Allah memilih orang-orang pilihannya, para salaf menjelaskan buku akidah itu. Dijelaskan Al-Qur'an kalamullah bukan makhluk. Ya. Sifat-sifat Allah diyakini dan diimani tanpa menyerupakan dengan makhluk, tanpa menolaknya, tanpa bertanya bagaimananya. Pernah kita dengarkan Abu Hurairah, Ibnu Umar, Anas bin Malik mengatakan itu? Membahas itu? Tidak ada. Kenapa? Karena di sisi mereka jelas. Untuk apa ditanya itu sifat-sifat Allah?
Sementara mereka membaca kepada Nabi SAW 30 juz Al-Quran. Disetor semuanya, huruf per huruf, ayat per ayat. Tidak ada dari mereka membahas, ya Rasulullah, tunggu dulu. Ini tangan maksudnya apa? Hah? Ya Rasulullah, tunggu dulu. Ini istiwa di atas arsy ini apa? Istiwa di atas arsy ini istiwanya apa maksudnya? Ada sahabat yang bertanya? Tidak ada. Jangankan bertanya begitu, di zaman Umar, ketika Umar jadi khalifah, ada orang namanya Subaik. Subaik ini orang datang kepada Amir Mu'minin bertanya tentang ayat-ayat mutasyabih. Ayat-ayat yang tidak perlu dipertanyakan. Apa maksudnya ini? Apa maksudnya ini? Apa kata Umar? Sini. Perintahkan orang ambil pelepah kurma, dicambuk kepalanya, dipukul sampai berdarah. Sampai berdarah teriak-teriak, kata Umar, ambil orang ini, obati. Kalau sembuh bawa lagi sini. Dia diasingkan, disimpan berapa hari, sembuh, ditangkan kembali. Dicambuk kepalanya sampai berdarah lagi. Kata Umar radhiyallahu taala anhu, ambil orang ini, obati, kalau sembuh bawa lagi sini. 3 kali. Subaik mengatakan, ya Amirul Mukminin, kalau engkau menginginkan apa yang di kepalaku ini keluar, demi Allah keluar. Ini apa? Baru bertanya tentang ayat-ayat mutasyabih. Bagaimana kira-kira orang-orang yang sekarang menyerupakan Allah dengan makhluknya hidup di zaman Umar? Kita tidak tahu diapakan oleh Umar bin Khattab. Ya kan? Subhanallah. Tidak ada di kalangan para sahabat. Karena kalau kita katakan salaf, tidak ada yang salaf yang paling salaf kecuali para sahabat setelah Nabi SAW. Ya kan begitu? Tidak ada di kalangan para sahabat membahas begini-begini. Tidak ada. Al-Quran jelas bahasa Arab. Jelas semua maknanya. Allah katakan mendengar, ya mendengar. Terus apa lagi? Mau tanya bagaimana pendengarannya? Tidak ada. Nabi juga membaca kepada Jibril. Ya, Jibril membacakan kepada beliau Al-Quran dalam setahun sekali. Menjelang ajalnya beliau SAW, Jibril bacakan 2 tahun sekali. Ada pertanyaan Nabi, ya Jibril tunggu. Ini istiwa ini apa? Ya Jibril tunggu. Ini Allah punya mata. Bagaimana? Nah ada pertanyaan seperti itu. Jelas ya? Nah ketika selesai zamannya para sahabat, muncullah bid'ah. Di antara bid'ah yang paling pertama muncul awal-awal, ya termasuk bid'ah tentang takdir. Termasuk bid'ah tentang asma wa sifat. Makanya jangan heran kenapa buku-buku akidah salaf menitik beratkan pada pembahasan apa? Asma wa sifat. Karena itu. Jelas? Dalam Al-Quran, contoh ya. Ini sekarang kita belajar akidah. Contoh dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Al-Quran, kalamullah. Dalam Al-Quran Allah hanya bahasakan Al-Quran kalamullah. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Hatta yasma'a kalamullah. Kalau orang-orang musyrikin ingin meminta izin kepadamu wahai Muhammad untuk masuk ke Madinah, izinkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, hatta yasma'a kalamullah. Sampai agar mereka dengarkan kalamnya Allah, firmannya Allah, ucapannya Allah. Titik, sampai di situ saja. Jelas? Jadi di kalangan para sahabat yang ada pada ucapan mereka Al-Quran kalam Allah. Karena dalam Al-Quran ucapan Nabi apa? Mana'uni an uballigha kalam Rabbi. Mereka menghalangiku menyampaikan kalam Rabbi, ucapannya Rabbku, firmannya Rabbku, itu Allah. Berarti ucapan Nabi sama dengan Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullahi, titik. Paham? Jadi paham ya? Jadi kita Al-Quran kalamullah. Al-Quran firman Allah, bukan makhluk, bukan dicipta seperti cipta gunung, langit, bumi, tidak. Tapi kenapa ada tambahan dari dalam buku akidah salaf? Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran firmannya Allah. Ada tambahan, bukan makhluk. Saya tanya, kenapa ada tambahan ini? Dalam Al-Quran tidak ada. Kenapa ada tambahan? Karena ada orang ahlul bidah yang muncul pada awal-awal generasi salaf mengatakan apa? Al-Quran makhluk. Ditambah. Supaya apa?
orang tahu itu bukan makhluk. Firman Allah Subhanahu wa taala. Agar orang tidak terpengaruh dengan racun yang mereka semburkan. Kata para ulama, falamma zadu zidna. Tatkala mereka tambah, kita tambah. Contoh lain. Ya, antum mendapatkan dalam buku-buku salaf, dalam buku akidah dijelaskan Allah istiwa 'alal arsy. Allah tinggi di atas arsy-Nya, ba'inun min khalqihi. Terpisah dengan makhluknya. Saya tanya, ada antum pernah baca Al-Qur'an? Ya, antum baca terjemahan Al-Qur'an, ada di situ dikatakan Allah di atas arsy terpisah dengan makhluknya? Tidak akan antum dapatkan. Dalam hadits ada pernah Nabi mengatakan Allah di atas arsy terpisah dari makhluk? Untuk apa Nabi bahas? Sahabat bahas? Nah, jelas terpisah. Tidak pernah dibahas di kalangan Nabi. Para sahabat tidak pernah dibahas itu. Allah terpisah dengan makhluk. Tidak pernah dibahas. Saking jelasnya itu perkara. Nah, kenapa ada tambahan di buku-buku akidah para salaf? Allah istiwa di atas arsy terpisah dengan makhluknya. Kenapa? Karena muncul bid'ah wahdatul adyan, wahdatul wujud. Allah menyatu dengan makhluk. Muncul itu. Kemana semua ayat-ayat yang mengatakan Allah istiwa di atas arsy? Hilang. Muncul apa? Allah menyatu dengan makhluk. Subhanallah. Lihat ya, bagaimana para salaf ini. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan agamanya dengan adanya para salaf menjelaskan buku-buku akidah, menuangkan dalam buku-buku akidah mereka. Jelas ya? Jadi ini perkara yang dibahas dalam buku akidah. Rukun iman yang 6. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam al-asma wa sifat, jelas sekali akidah para salaf dalam masalah asma wa sifat. Menetapkan seluruh apa yang Allah tetapkan untuk dirinya tanpa menyerupakan dengan makhluk, tanpa bertanya bagaimana bentuk dan hakikatnya, dan tanpa menolaknya. Selesai, mudah sekali itu akidah salaf. Tidak membingungkan dan tidak merepotkan dan tidak membuat mereka yang bingung sendiri. Kenapa? Karena mereka sudah punya kaidah sendiri. Mereka mengatakan kami tidak melihat dan kami tidak menyikapi ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah yang kami baca dalam Al-Quran kecuali apa yang kami lihat pada makhluk. Paham? Ini mereka. Jadi ketika mendapatkan ayat Allah mendengar, Allah melihat, Allah punya tangan, kata mereka, kami tidak memahami itu ayat sebagaimana yang kami pada makhluk. Sementara Allah berfirman, tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan makhluk sedikit pun. Berarti kata mereka, Allah tidak mendengar. Karena kalau kita tetapkan pendengaran, manusia mendengar. Coba lihat ya, sama-sama diberi akal kita oleh mereka juga diberi akal. Sama-sama diberi pikiran, diberi. Tapi kenapa mereka berpikir begitu, kita tidak? Para sahabat tidak, kenapa bisa? Nah, sama-sama makan, sama-sama hidup. Kok mereka berpikir seperti itu? Jelas ya? Dia pakai ayat lagi. Jangan mengatakan Allah di atas, sama dengan lampu di atas. Coba. Dia baca ayat, kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu akan hancur dan binasa kecuali wajah Allah. Bukan wajah di situ, bukan. Kalau kita katakan segala sesuatu kekal kecuali wajah Allah, Allah seperti Angry Bird. Coba, kurang ajar dalam memahami ayat. Kekurang ajar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Allah yang katakan Allah punya tangan, Allah mendengar, Allah melihat. Allah yang mengatakan seluruh sifat-sifat untuk dirinya sendiri. Allah lebih tahu tentang dirinya, dan Allah juga yang mengatakan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang sama dengan Allah sedikit pun dari makhluknya. Pasti tidak bertentangan. Tetapkan sebagaimana Allah tetapkan dan jangan serupakan dengan makhluk. Kalau mereka katakan, lo kan sama, makhluk mendengar, Allah mendengar, berarti sama. Sekarang kita tanya mereka. Kalian melihat makhluk punya tangan, bayi punya tangan, orang dewasa punya tangan. Tanya mereka, sama bentuknya? Kalau mereka katakan sama, masukkan di rumah sakit jiwa. Iya kan? Pasti mereka akui perbedaan itu. Makhluk saja berbeda. Gajah punya kaki, kucing punya kaki, sama-sama punya kaki. Beda bentuknya atau sama? Pasti mereka katakan beda.
Nah, kenapa kalian tidak mampu membedakan Allah dengan makhluk? Kenapa kepada Allah kalian samakan? Pada makhluk kalian tetapkan perbedaan. Bukankah berarti Allah dan makhluk lebih pantas untuk berbeda? Ya kan? Allah punya tangan, Allah jelaskan punya tangan. Pasti beda dong dengan makhluknya. Karena kalian tetapkan perbedaan pada makhluk. Tangan sama tangan beda bentuknya. Semut punya kaki, sama-sama kaki. Kaki semut, kaki gajah. Nggak ada yang mengatakan sama. Loh, kenapa pada Allah yang Allah mencipta seluruh makhluk, kenapa mereka katakan sama? Coba perhatikan, itulah ya hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa paham, tertutup. Hati mereka tertutup, pikiran tertutup. Hawa nafsu. Diingatkan ya oleh Ahlus Sunnah, diingatkan. Mereka katakan kalian Ahlus Sunnah ya mujassimah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Tidak. Penetapan Ahlus Sunnah terhadap sifat-sifat Allah tidak mengharuskan dan sangat-sangat tidak mengharuskan mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Tidak. Menetapkan tidak mesti menyamakan. Ya kan? Tidak mesti. Saya beri sedikit ilmu, satu kaidah dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sebutkan seluruh sifat-sifatnya dengan bentuk penyandaran. Dengan bentuk penyandaran. Coba lihat, silakan buka. Semua sifat-sifat Allah dalam Al-Qur'an dan hadits disebutkan dalam Al-Qur'an pasti disandarkan kepada pemiliknya. Tangannya pasti ada Allah di situ disebut. Tangan Allah, pendengaran Allah selalu disandarkan. Jelas? Tidak ada disebutkan umum, tangan, tidak ada pemiliknya. Pendengaran, tidak ada pemiliknya, siapa yang mendengar? Tidak ada, semua ada, disandarkan kepada Allah. Paham ya? Nah, dalam bahasa, ketika seorang itu mengatakan umum, tangan misalnya, umum. Saya tidak katakan tangannya siapa-siapa, saya katakan tangan. Dalam kata ini, ada kadar kesamaan. Yaitu apa? Semua kita punya tangan, betul? Ya kan? Ketika saya umumkan begitu, saya katakan tangan, oke, semua punya tangan. Tapi ketika saya sandarkan tangannya Ahmad, maka tangannya Ahmad khusus untuk Ahmad sesuai dengan tubuhnya. Paham? Tidak mungkin tangannya Ahmad dipakai oleh Muhammad. Muhammad masih kecil, 2 tahun. Ahmad sudah 30 tahun. Tidak mungkin tangannya dipakai sama, tidak mungkin. Karena saya katakan tangannya Ahmad. Ketika saya sandarkan tangan kepada pemiliknya, maka khusus sesuai dengan pemiliknya. Tangannya Muhammad sesuai dengan dia. Paham? Berarti ketika Allah sandarkan sifat-sifat itu untuk dirinya, berarti khusus untuk Allah sesuai kemuliaan dan keagungannya. Kalau kalian berpikir tangan Allah sama dengan tangan makhluk mengharuskan kalian menolak tangan itu, salah paham. Salah paham, batil keyakinan kalian. Kenapa? Karena Allah yang katakan Allah punya tangan dan Allah pula yang mengatakan laisa kamitslihi syai'. Dan Allah sandarkan kepada dirinya. Paham? Kedua, menjelaskan bentuk hakikat sesuatu, menjelaskan hakikat sesuatu itu dengan 3 jalur. Paham ini? Perhatikan baik-baik. Saya ditanya, bagaimana mejanya masjid apa namanya ini? Jami'ah Muhajirin. Bagaimana mejanya? Saya bisa tanya, saya bisa jawab pertanyaan ini dengan 3 jalur. Pertama, saya pernah lihat. Saya bisa jawab, oh mejanya begini, karena saya pernah lihat. Bentuknya begini, tingginya sekian meter, bentuknya begini. Kedua, saya bisa jawab pertanyaan itu dengan jalur saya tidak pernah lihat, tetapi saya pernah lihat samanya. Ketiga, saya tidak pernah lihat samanya, tapi ada orang yang jujur yang pernah lihat meja ini, kabarkan kepada saya bahwa mejanya begini dan begini. Maka saya bisa jawab pertanyaan itu. Paham? Maka kita katakan untuk sifat-sifat Allah Rabbul Alamin, 3 jalur ilmu ini tertutup. Ada pernah lihat? Hah? Tidak ada. Ada samanya? Laisa kamitslihi syai'. Ada khabar dalam Al-Quran tentang bentuk tangannya? Ada khabar dari Nabi SAW tentang bentuk tangannya Allah? Tidak ada. Berarti menyerupakan tangan Allah, menyerupakan sifat-sifat Allah dengan makhluk, dosa besar, mengalahkan dosa-dosa besar yang lain. Kenapa?
bentuk kekurang ajaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Sekarang Allah di atas. Dari mana kalian memahami kalau Allah di atas sama dengan lampu? Itu dari pemahaman yang kotor, makanya belajar dulu. Apa gelarmu dari mana kau dapatkan? Apa yang kau pelajari? S1, S2 sampai doktor. Apa yang kau pelajari? Bertahun-tahun kau belajar di luar negeri, pulang-pulang sama dengan makhluknya. Subhanallah. Itu yang kau pelajari? Itulah pentingnya ikhwan belajar dengan guru yang jelas. Ini kita katakan seperti ini akidahnya, tidak lain tidak bukan sebabnya karena salah berguru. Itu saja. Otomatis diambil pada gurunya ini, keyakinan ini. Datang-datang seperti itu akidahnya. Sama dengan lampu. Betul, manusia bisa tinggi, betul. Bisa tinggi dari yang lain. Naik lantai 3, dia lebih tinggi daripada lantai 2. Betul. Allah katakan dirinya di atas, tinggi. Apakah sama? Subhanallah. Manusia setinggi-tingginya dia naik di mana? Pesawat? Satelit? Bulan? Di mana dia naik? Setinggi-tinggi dia naik manusia, tetap dilingkup oleh langit. Tetap ada yang melingkupnya. Ya tidak? Betul tidak? Ada yang pernah tembus langit? Sampai gila, tidak ada. Setinggi-tinggi makhluk naik, tidak ada yang mengalahkan langit. Langit pertama masih ada lebih tinggi. Dan selain masih ada langit. Ya kan? Ketinggian Allah Subhanahu wa taala mutlak, tidak ada sesuatu yang melingkup Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia setinggi-tingginya dilingkup oleh langit. Kita mau samakan ketinggian Allah dengan ketinggian makhluk? Subhanallah. Ya kan? Jarak antara langit yang satu dengan langit yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 500 tahun perjalanan. Jarak antara langit kedua dan langit ketiga, 500 tahun perjalanan. Sampai langit tujuh begitu juga. Di atas langit tujuh ada kursi Allah Subhanahu wa taala. Jarak antara langit tujuh dan kursi 500 tahun perjalanan. Di atasnya ada air. Jarak antara air yang paling bawah sampai yang atas adalah 500. Di atas air ini adalah arsy Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman-Nya, wa kana arsyuhu 'alal ma. Arsy Allah di atas air. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu fawqa dzalik ya'lamu ma antum alaihi. Allah di atas itu semua. Iya, di atas arsy, di atas air ada arsy Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah di atas itu segalanya, ya'lamu ma antum alaihi. Tahu apa yang kalian lakukan. Dia mau menyamakan ketinggian Allah dengan ketinggian makhluk. Bagaimana caranya? Sama dengan lampu sama. Jadi itu memang kaidah mereka. Jadi mereka tidak mendapatkan sifat-sifat dalam Al-Quran dan memahaminya sebagaimana yang kami lihat pada makhluk. Berarti penting untuk diketahui di sini. Ini kaidah umumnya dan ini subhanallah cukup sebagai pegangan untuk kita semua. Berarti kita dapat kesimpulan di sini, letak kesesatan semua kelompok-kelompok yang menyimpang dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dua saja sebabnya. Kalau bukan tamtsil, menyerupakan, maka dia takyif, membagaimanakan. Dua saja. Jelas? Kenapa ada penolakan? Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat, Allah tidak memiliki tangan, Allah tidak memiliki wajah. Kenapa ada penolakan? Karena adanya pemahaman penyerupaan. Kami tidak mau katakan Allah punya tangan. Kenapa? Karena manusia punya tangan. Kami tidak boleh samakan dengan Allah. Berarti terjatuhnya mereka ke dalam penolakan sifat-sifat Allah karena sebelumnya mereka sudah terjatuh ke dalam penyerupaan. Makanya dalam buku-buku salaf kita dapatkan itu. Ketika disebutkan sifat-sifat Allah tanpa tamtsil, tidak ada penyerupaan. Karena memang itu sebab kesesatannya pertama. Jadi mindsetnya mereka pertama ini sama dulu, pokoknya sama. Apa sama? Data ayat lagi pendengaran sama. Ya akhi subhanallah. Kau ambil ayat laisa kamitslihi syai', kenapa sih susah kah? Kau ambil tuh ayat, pokoknya laisa kamitslihi syai'. Tidak ada samanya dengan makhluk. Sudah, terima semua itu ayat. Allah mendengar, Allah melihat, Allah punya tangan. Selesai. Tanpa sama dengan makhluk. Tapi mereka tidak, sudah samakan dulu. Menolaklah sifat-sifat itu. Jelas ya? Yang kedua, sebab kesesatannya adalah takyif, pembagaimanaan. Membagaimanakan. Dan takyif ini ada dua.
Pertama, bertanya, kaifa? Dia baca Al-Quran, Allah punya tangan, Allah punya wajah. Ih, bagaimana di? Ya subhanallah, ini perkara gaib. Sampai gila, tidak bisa. Kan tidak pernah lihat. Ya kan? Tidak ada pernah lihat. Sama kalau kita cari kapan hari kiamat, sampai gila. Kenapa itu hanya Allah yang tahu. Ya kan? Mau diramal, mau kuping semua dukun-dukun yang tidak normal. Tidak bisa. Hanya Allah yang tahu. Apalagi tentang dirinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang tahu dong. Ya kan? Bertanya bagaimana. Ini pertama. Yang kedua, menghayalkan dalam zihn, dalam pikiran. Ini bentuk takyif. Lain tamsil, kalau tamsil tadi sudah disamakan memang dengan tangan manusia, makhluk. Tapi kalau takyif, di antara bentuknya adalah begini. Dia tentukan dalam pikirannya tapi tanpa ada samanya dengan yang ada. Itu takyif namanya. Paham? Dia baca ayat, iya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekallah wajah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kemuliaan. Wajah Allah. Oh, begini kayaknya. Itu takyif. Jelas? Jelas ya? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa imma yanzaghannaka syaitanu nazgun fata'id billah. Kata Allah, ketika syaitan membisikkan kamu. Itu syaitan itu. Ketika kita dipikir kita masuk begini, Allah begini, Allah begini, syaitan. Kata Allah, fasta'id billah, mintalah ampunan, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syaitan. Jelas? Karena dalam hadis jelas Nabi katakan, terus menerus syaitan bisikkan kamu. Iya, ini apa? Saya menciptakan, ini Allah. Saya menciptakan Allah. Saya menciptakan ini Allah. Ujung-ujungnya kata Nabi sallam, syaitan akan bisikkan, man khalaqa rabbak, siapa yang menciptakan Rabbmu? Itu syaitan. Paham? Makanya buang jauh-jauh seperti itu. Tetap saja yakini bahwa ayat-ayat itu dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar firman-Nya, dan Allah lebih mengetahui tentang dirinya. Imani. Dan ini subhanallah sama semuanya dalam seluruh mazhab. Jelas? Jadi ini landasannya ya. Rukun iman yang 6. Jadi kita akan dapatkan juga di dalam ini buku-buku akidah, kita akan dapatkan apa? Tentang telaga, syafaat, timbangan, ya, al-haud, telaga. Ya. Seluruhnya perkara-perkara setelah kematian ini akan kita dapatkan dalam buku-buku akidah. Kenapa? Karena dia bagian dari rukun iman yang 6. Iman kepada hari apa? Hari kiamat. Dari apa yang kita imani pada hari kiamat? Seluruh rangkaian-rangkaiannya. Dari setelah kematian sampai berujung surga dan neraka. Semuanya itu fasenya diimani. Ada syafaat, ada dikumpulkan manusia, ada telaga, timbangan, penampakan amalan-amalan, lembaran-lembarannya. Ini semua akan dituangkan, ya, akan kita dapatkan dalam buku-buku akidah. Paham? Tentang takdir begitu juga. Jelas ya? Jadi seputar rukun iman yang 6. Yang kedua. Landasan kedua. Kadang kalau kita buka buku akidah ini, kita dapatkan pembahasan, kalau kita lihat tidak ada dari rukun iman yang 6. Kita akan dapatkan tentang akidah para salaf. Mereka mencintai para sahabat, mendoakan ridho kepada para sahabat, memintakan ampunan kepada para sahabat. Saya tanya, ada rukun iman yang 6 ini? Keimanan dengan para sahabat ada dalam rukun iman yang 6? Ada atau tidak? Tidak ada kan? Ada kan? Beriman, di antara rukun iman adalah iman kepada para sahabat. Ada? Tidak ada. Terus kenapa ada? Loh, katanya tadi landasannya rukun iman yang 6. Yang kedua ini, dia masuk pada pembahasan yang kedua. Kadang disebutkan dalam pembahasan akidah keluar dari landasan yang pertama, tetapi dia adalah ciri khas ahli sunnah yang membedakan mereka dengan ahlul bidah. Paham? Makanya dimasukkan. Kenapa? Untuk jelas, ya, dijelaskan bahwa yang tidak seperti ini bukan ahli sunnah. Karena cirinya ahli sunnah ini. Contoh, kewajiban taat kepada pemerintah. Tidak boleh memberontak kepada pemerintah. Wajib taat dan dengar kepada pemerintah. Ada dalam rukun iman yang 6? Tidak ada. Kenapa selalu disebutkan dalam buku akidah? Karena untuk membantah dan membedakan, menyebutkan ciri khas bahwa ahli sunnah cirinya adalah mendoakan kebaikan kepada pemerintah dan tidak boleh mencabut ketaatan kepada mereka
dan tidak boleh memberontak kepada mereka. Ini ciri khas ahli sunnah. Yang membolehkan bukan ahli sunnah. Paham? Orang-orang khawarij membolehkan pemberontakan sana sini dengan berbagai macam caranya. Paham ya? Ya. Pemberontakan pertama di zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya, mereka memberontak di zaman Ali, memberontak kepada Ali, perangi Ali bin Abi Thalib. Ini orang-orang Khawarij. Terus orang-orang yang sudah meninggal, pemikirannya masih ada sampai pada hari ini, sampai pada hari kiamat ada terus. Iya. Pemikiran lama gaya baru atau pemikiran lama orang baru. Jelas ya? Dari dulu, dari zaman sahabat sudah ada orang yang berontak. Nah, sekarang kan metodenya lain. Kalau dulu kan langsung angkat senjata. Sekarang pemberontakannya lain. Hah? Pemberontakan itu ada dua. Dengan fisik dan dengan lisan. Dan yang paling bermain dengan lisan. Dan lisan bagaimana bentuk pemberontakan dengan lisan? Di mimbar-mimbar. Ini ya, jelek-jelekan presiden lah, jelek-jelekan pemerintah lah, semua. Iya. Jelek-jelekan. Ini yang lebih berbahaya. Kenapa? Karena dia akan membuat masyarakat atau rakyat membenci pimpinannya, membenci pemerintahnya. Ya. Dan cikal bakal pemberontakan dengan fisik disebabkan karena ada pemberontakan dengan lisan. Panas-panasi orang. Jelas ya? Nah, ini makanya disebutkan dalam buku Aqidah. Dengan para sahabat, keimanan dengan para sahabat disebutkan. Contoh lain, antum buka kitab Aqidah Tahawiyah, mazhab Hanafiyah, Ibn Abil Iz Al-Hanafi, ya, Imam Tahawi, disyarah oleh Ibn Abil Iz, dua-duanya Hanafiyah. Di dalam disebutkan di antara akidah ahli sunnah memandang yajuzu al-mashu alal khuffain. Di antara akidah ahli sunnah bolehnya mengusap di atas sepatu. Coba. Sekarang saya tanya, antum pernah praktekkan atau pernah tahu hukum mengusap di atas sepatu? Hah? Disyariatkan dan sepakat para ulama ahli sunnah, bahkan sepakat kaum muslimin. Haditsnya mutawatir dari Nabi SAW, puluhan sahabat yang meriwayatkan haditsnya bahwa bolehnya kita mengusap di atas sepatu ketika berwudu, dengan syarat ketika kita masukkan kaki kita ke dalam sepatu dalam keadaan suci. Ketika batal wudu kita mau singgah sholat, ya, cukup berwudu, cuci semuanya, pas kaki cukup diusap di atasnya satu kali. Sholat. Paham? Jelas ya? Ini haditsnya 20, 30 lebih sahabat. Akan dalil jelas disyariatkannya perkara tersebut, dibolehkannya. Sebagai bentuk keringanan. Jelas ya? Nah, pertanyaannya, kenapa Imam At-Tahawi rahimahullah memasukkan pembahasan itu? Hah? Ingat yang tadi? Menyebutkan ciri khas ahli sunnah. Imam At-Tahawi membawakan perkara tersebut untuk membantah orang-orang Syiah Rafidhah. Kenapa? Karena mereka mengatakan tidak boleh usap di atas sepatu. Coba, subhanallah. Sampai sedemikiannya para ulama salaf ingin terbedakan dengan ahlul bidah wal ahwa. Disebutkan itu. Nah, berarti kalau antum lihat ciri-cirinya, kalau ada orang yang mengatakan tidak syaratkan itu, Syiah itu. Seperti itu. Apalagi di zaman para salaf. Ya? Iya. Jelas ciri khas mereka. Tidak membolehkan perkara tersebut. Dianggap menolak syariat yang sabit, yang syah. Iya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya? Nah, ini pembahasan dalam buku-buku akidah. Secara global seperti ini. Ya, buku-buku akidah yang kita buka, mazhab ini semuanya sama. Hanya perbedaannya, ikhwan sekalian, ada yang menyebutkan dengan sanadnya. Contoh, seperti misalnya kitab Tauhid Ibnu Khuzaimah. Ya, setingkat dengan Imam Bukhari, bahkan di atasnya. Ibnu Khuzaimah rahimahullah, Muhammad bin Ishaq Ibnu Khuzaimah, dijuluki Imamul A'immah, imamnya para imam, subhanallah. Beliau punya kitab akidah 2 jilid. Judulnya Kitab Tauhid.
disebutkan dengan sanadnya dari gurunya beliau sampai kepada gurunya sampai kepada Nabi sallam, disebutkan hadits-hadits dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara akidah. Allah dilihat pada hari kiamat, adanya al-haud telaga, adanya syafaat pada hari kiamat, dan seterusnya. Dengan sanad. Ada yang bentuknya dengan langsung menyebutkan poinnya. Paham? Langsung menyebutkan poinnya langsung. Seperti misalnya kitab Ushulus Sunnah Imam Ahmad, Lum'atul I'tiqad Ibnu Qudamah. Sebutkan di situ langsung. Ahlus Sunnah mengimani telaga, mengimani syafaat. Ahlus Sunnah wal Jamaah memandang bahwa wajibnya taat kepada pemerintah. Langsung disebutkan. Ya? Ada juga menyebutkan akidah dalam bentuk bait-bait syairnya. Maksudnya lebih ringkas. Syairnya disebut. Seperti misalnya Lamiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, atau anak sebelumnya anaknya Abu Daud rahimahullah. Abu Bakar Ibn Abi Daud punya kitab akidah yang ringkas disebutkan dalam bentuk syair. Cuma berapa bait, tapi intinya semua sama, menyebutkan tentang takdir, menyebutkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan tentang telaga, syafaat, surga dan neraka. Sama semua. Jelas ya? Ini menunjukkan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah bahwa perkara-perkara seperti ini, perkara-perkara akidah itu memang butuh dipelajari bersama atau kepada guru yang berakidah lurus. Ini penting. Ayyub As-Sikhtiyani merupakan guru Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan, min sa'adatil a'jam wal ahdath ay yuwaffiqallahu alaihim bi'alimis sunni. Kata Ayyub As-Sikhtiyani, Ayyub Ibn Abi Tamimah As-Sikhtiyani rahimahullah, guru Imam Malik, beliau mengatakan bahwa di antara pokok kebahagiaan, keberuntungan untuk orang-orang non-Arab, kita masuk, orang-orang non-Arab dan anak-anak muda, apa itu? Ketika mereka mendapatkan, ketika Allah berikan mereka taufik dengan seorang alim akidahnya sunni, salafi, mengajarkan mereka akidah untuk mereka. Subhanallah. Mengajarkan mereka untuk mereka akidah yang benar. Ada dulu namanya Imran bin Hiton, 3 tingkatan di atas Imam Muslim. Jadi guru-gurunya kat Imam Muslim. Namanya Imran bin Hiton. Akidahnya salaf, akidahnya ahli sunnah. Tapi dia menikahi wanita khawarij. Pemahamannya khawarij. Dia katakan saya nikahi nanti saya nasihati. Ketika dia menikahi wanita tersebut, ternyata Imran bin Hiton rahimahullah menjadi khawarij tulen. Menjadi khawarij juga. Bahkan lebih kental daripada istrinya. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa seorang itu dikatakan istiqomah. Itu sebagaimana ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah, zahiran wa batina. Zahir dan batin. Bukan cuma penampilan jenggot. Ya. Peci, cingkrang. Tetapi yang perlu dilihat juga adalah batinnya, akidahnya. Walaupun penampilannya di atas sunnah, Masya Allah. Berjenggot dan semisal itu, tapi akidahnya mengatakan boleh memberontak kepada pemerintah, bukan ahli sunnah. Apalagi sekarang orang pandangannya penampilan saja, ya kan? Cukup memakai sorban, cukup ini sudah dianggap ulama, dianggap alim. Padahal tidak seperti itu. Walaupun pakaiannya mungkin apa adanya, selama tidak menentang syariat, tapi akidahnya benar, soalnya itu dikatakan sunni salafi. Akidahnya benar. Berarti yang paling penting adalah batinnya. Apa yang ditanya, apa yang mesti ditahu sehingga dia dikatakan ahli sunnah. Itu tadi yang kita jelaskan. Ketika dia mengatakan Allah di atas.
ketika menetapkan seluruh sifat-sifat Allah sebagaimana yang pantas untuk Allah. Dia imani seluruh rangkaian beriman pada hari akhir. Semuanya yang kita sebutkan tadi dia imani. Ahli sunnah. Ya kan? Tidak ada alasan untuk mengeluarkan dia dari ruang lingkup ahli sunnah. Dan ahli sunnah berkeyakinan bahwa tidak mengeluarkan mereka dari ahli sunnah, apalagi mengeluarkan dari Islam hanya dengan dosa yang mereka lakukan. Jelas? Hanya dengan dosa yang mereka lakukan. Orang-orang Khawarij tidak. Orang-orang Khawarij mengkafirkan, langsung mengeluarkan dari ruang lingkup Islam hanya dengan dosa dan maksiat yang dilakukan. Itu orang-orang Khawarij. Makanya mereka menganggap bahwa orang-orang melakukan dosa besar kafir, keluar dari agama. Makanya jangan heran kenapa dibunuh saja, diledakkan saja ini dan itu. Terus ada muslim di situ, ditanya, ada muslim di situ yang kalian bunuh, ada muslim. Iya, kafir juga. Karena membiarkan kemaksiatan. Diperangi. Ini orang Khawarij. Padahal ahli sunnah akidahnya tidak seperti itu. Ya? Di antara akidah ahli sunnah tidak mengeluarkan seorang yang sudah menghadap kiblat ketika sholat Islam hanya dengan satu dosa yang mereka lakukan. Karena dosa besar di kalangan ahli sunnah tidak mengeluarkan dari agama. Selama dosa itu bukan dosa kesyirikan. Ini akidah ahli sunnah. Ini kalau kita pegang, subhanallah, ya kita akan bisa tahu orang-orang yang menyimpang akidahnya. Mungkin kadang ada orang yang kita duduk bersama lama, kita berteman, tapi ketika masalah ini disinggung, lain sudah ini. Ya kan begitu. Mungkin selama ini kita lihat dia, masya Allah pakaiannya sunnah, tapi berbicara tentang dosa, berbicara tentang wajibnya taat kepada pemerintah. Nah, lihat, perhatikan situ ucapannya apa. Kalau dia bilang, ini sudah, memang ini pimpinan tidak beres ya. Hati-hati ini orang begini. Walaupun mungkin bagaimana pakaiannya. Ya kan? Ini menunjukkan bahwa memang perkara ini betul terus diulangi, dipelajari. Ya, semakin kuat seorang dalam mempelajari akidahnya, kata para ulama, semakin kuat dia untuk istiqomah. Ini jelas. Penting ini. Jadi kalau mau istiqomah, ikhwan, saya bagaimana agar istiqomah? Itu salah satu jalannya itu tadi. Kadang ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana kiat-kiat agar istiqomah? Salah satunya yang paling penting adalah terus pelajari itu akidah. Terus. Jangan bosan. Jangan satu kali tamat, sudah bosan, mau pindah lagi, bosan sudah, ini terus. Subhanallah, terus dipelajari. Mufti sekarang atau ayahnya yang sudah meninggal, Syekh Ibrahim Al-Syekh, itu dalam setiap waktunya dalam mengajar tidak pernah berhenti mengajarkan kitab tauhid. Tamat ulangi. Tamat ulangi lagi. Tamat ulangi. Jelas ya? Bukan cuma semata-mata untuk diajarkan. Maslahatnya untuk muridnya, bukan. Maka maslahat untuk diri kita juga. Orang yang mengajarkannya. Makanya para ulama terus-menerus itu mengulangi. Kenapa? Karena bentuk mengulangi ilmu yang dimiliki itu caranya adalah dengan mengajarkannya. Berarti kebaikannya bukan cuma yang diajarkan, kembali kepada yang mengajarkannya. Dan itu terasa. Coba lihat para ulama, bagaimana ihtimamnya mereka, perhatian mereka dengan buku-buku akidah. Selesai tamat, ulang lagi. Kita selesai, oh iya. Pembupi taklim apa itu selesai, sudah mi. Sudah mi. Jangankan kepada guru yang berbeda. Guru yang sama saja, kitab yang sama, itu selalu beda ilmu didapatkan. Apalagi dengan guru yang berbeda. Iya kan? Tapi jangan merasa bosan dengan itu. Karena seseorang itu akan ditutup dengan apa dan dengan apa kebiasaannya. Jadi kalau orang terus-menerus belajar akidah, tauhid, insya Allah itu tanda semoga Allah SWT menutup akhir kehidupannya di atas tauhid. Saya sebutkan satu kisah. Dengan ini kita tutup. 12 ya. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Tadqiqatul Hufadz, demikian pula Ibn Abi Hatim dalam Muqaddimah Jarh wa Ta'dil, tentang kematian seorang imam, guru dari Bukhari dan guru dari Muslim, yaitu Abu Zur'ah Ar-Razi. Coba lihat ya bagaimana. Abu Zur'ah Ar-Razi ini adalah guru Imam Muslim. Satu hadits di dalam Sahih Muslim dalam bab zikir. Dalam bab zikir. Situ dijelaskan Imam Muslim mengatakan qala haddatsana Ubaidullah ibnu Abil Karim Abu Zur'ah. Itu dia.
Ketika disebutkan dalam biografinya, ketika meninggal ini sudah sekarat, ya, sudah di penghujung kehidupannya. Dua temannya ahli hadis juga, Abu Hatim Ar-Razi dan Muhammad bin Muslim bin Warah. Dikatakan sakit Abu Zur'ah, sudah sakit keras. Ayo kita talqin. Apa itu talqin? Bisikan di telinganya apa? La ilaha illallah. Ayo. Pergilah mereka ke rumah Abu Zur'ah Ar-Razi. Mau ditalkin ceritanya ini, mau ditalkin. Kan sudah sekarat. Begitu sampai di sisi atau di samping Abu Zur'ah Ar-Razi yang terbaring sakit, mau talkin telinganya, segan. Mas kita talkin ini guru ini, syekh. Padahal kita ambil hadis, mas seganlah. Iya, segan. Kata dua orang ini, kita ingatkan saja hadis, kan mereka ini ahlul hadis, punya sanad sampai kepada Nabi tentang hadis. Jadi kata mereka, kita ingatkan saja dia tentang hadis, mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir kehidupan. Itu mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir kehidupannya masuk surga. Mulailah Muhammad bin Muslim bin Warah membawakan hadis. Qala haddatsana Muhammad bin Bashar, qala haddatsana Abu Asim An-Nabil, qala haddatsana Abdul Hamid bin Ja'far an Saleh. Berhenti. Belum sampai hadisnya berhenti. Kata Muhammad bin Warah mengatakan fartajja ilail hadits. Hilang hadisnya, seakan-akan saya lupa. Seakan-akan hadisnya tidak pernah dengar, padahal sudah dihafal mati. Saking segannya dengan gurunya. Maka Abu Hatim coba juga. Qala haddatsana Abu Asim An-Nabil. Qala haddatsana Abdul Hamid bin Ja'far an Saleh. Berhenti juga. Lupa juga. Karena segan. Ini dalam keadaan sakaratul maut. Abu Zur'ah Ar-Razi tahu. Dalam hatinya, mengingatkan saya dengan ini. Hadis. Dia baca juga dengan sanadnya. Qala haddatsana Muhammad bin Bashar. Qala haddatsana Abu Asim An-Nabil. An Abdul Hamid bin Ja'far. An Saleh ibn Abi Arib. An Kathir bin Murrah. An Mu'ad bin Jabal. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Meninggal. Padahal masih lanjutannya masih ada, dakhalal jannah, masuk surga, tapi meninggal. Artinya siapa yang mengucapkan hadis, artinya hadisnya siapa yang akhir kehidupannya dengan kalimat la ilaha illallah masuk surga. Coba. Ini menunjukkan bahwa Allah mewafatkan seorang di atas kebiasaannya. Paham? Berarti kalau mau istiqomah, pelajari tauhid supaya Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas apa? Tauhid. Agar Allah mewafatkan kita di atas itu. Pelajari terus. Bukan berarti kita sampingkan fikih, tidak. Tapi ini yang lebih kita perhatikan. Pembahasan akidah, pembahasan tauhid. Para salaf coba lihat tadi. Sampai Allah tutup kehidupannya dengan itu. Kenapa? Karena memang hadis yang mereka pekerjaannya itu hadis. Qala haddatsana fulan an fulan, haddatsana fulan an fulan. Pekerjaannya itu terus, kebiasaannya ambil hadis, rihla ke sana sini cari hadis, amalkan, dapat hadis amalkan, dapat ilmu amalkan, sudah. Ditutup kehidupannya dengan hadis. Hadisnya man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah jannah. Subhanallah. Apalagi kita ikhwan, apalagi kita yang subhanallah. Belum bekerja, belum ini lagi, anak dan istri sudah ini dan sudah. Sibuk. Banyak ini, banyak itu. Katanya pengikut salaf. Mengikuti pendahulu yang saleh. Apakah ini yang dikatakan gaya naji? Cuma itu. Betul ikhwan, betul. Kita pasti tidak bisa sampai kepada tingkatan iman mereka, pasti. Itu jelas. Tapi jalan-jalan mereka jelas. Ya kan? Sama dengan para sahabat, sama. Kita tidak mungkin dapat seperti apa yang didapat oleh para sahabat, tidak mungkin lagi itu. Tapi Allah jadikan sahabat jalannya mereka barometer.
Fa in amanu bimithli amantum bi faqad ihtadaw. Kalau kalian, itu kita semua yang datang setelah zaman sahabat, beriman sebagaimana keimannya sahabat, beramal sebagaimana apa yang mereka lakukan, sesuai dengan apa yang mereka lakukan, kata Allah Subhanahu wa taala, faqad ihtadaw. Mereka akan mendapatkan petunjuk. Ya. Jelas ya? Jadi orang-orang yang datang setelah zaman sahabat, itu Allah jelaskan bahwa kalau kalian ingin mendapatkan hidayah, mendapatkan keutamaan, mendapatkan kebaikan sebagaimana Allah berikan kepada mereka, ikuti jalan mereka. Bukan berarti langsung sama keimanannya, bukan. Jelas ya? Mereka sudah berdarah-darah mereka. Sehingga kita terima Islam ini dengan tenang. Islam sudah berjaya. Jelas ya? Mereka sudah mengorbankan harta, jiwa mereka, umur mereka untuk Islam. Kita sekarang saya tanya, apa pengorbanan kita? Ikhwan, tidak ada pengorbanan kita sekarang kecuali dengan mempelajarinya, mengamalkannya. Ya kan? Kalau mereka berdarah-darah mereka, selain mengamalkannya, mempelajarinya, berdarah-darah mereka. Memperjuangkan Islam ini. Kita terima Islam sudah berjaya Islam. Jelas ya? Bahkan mungkin sahabat yang jauh mulia daripada kita, mereka lahir musyrik. Ya kan? Kita ada yang pernah dituntun syahadat? Tidak ada. Kenapa? Karena orang tua kita muslim. Jelas ya? Tapi para sahabat, subhanallah, sebagian mereka ada yang dulu berhala disembah. Salman Al-Farisi, masyhur kisahnya, terkenal. Bagaimana beliau radhiyallahu ta'ala mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nasrani, Yahudi, Majusi terakhir. Tapi berakhir dengan indah. Meninggal di atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak kenal Salman Al-Farisi? Bedakan dengan pamannya Nabi, Abu Thalib. Tahu Salman Al-Farisi tinggal di mana? Tahu Salman Al-Farisi tinggal di mana? Persia. Di mana Persia sekarang? Iran. Silakan buka peta, silahkan. Jarak antara Iran dengan Madinah. Silahkan buka. Lihat Abu Thalib. Di samping Nabi. Paman Nabi. Bahkan membela Nabi ketika berdakwah. Sampai dalam riwayat katakan, jangan ganggu ponakanku, biarkan dia berdakwah. Dia sendiri tidak mau. Dia sendiri tidak mau mengikuti agama Muhammad SAW. Tetap sembah berhala. Salman Al-Farisi jauh. Lihat, subhanallah. Ibnu Qayyim mengatakan, coba lihat ya, Ibnu Qayyim mengatakan, bandingkan dengan dua hamba Allah ini, bandingkan baik-baik. Sehingga kita betul-betul mendapatkan secercah hidayah di situ, betapa pentingnya, berharga itu hidayah. Salman di tempat yang jauh, Abu Thalib samping Nabi. Tapi Abu Thalib dijauhkan dari rahmat Allah, Salman Al-Farisi didekatkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Sampai ketika pamannya ini berada dalam sakratul maut, ya, Nabi SAW datang talqin telinganya, ya ammi qul la ilaha illallah, wahai pamanku ucapkan la ilaha illallah, kalimatan tuhaju laka bi andallah, kalimat yang saya jadikan hujjah, alasan di depan Allah. Dua temannya datang juga, atarghabu an millati Abdul Muthalib, kamu sudah benci agama nenek moyang kita. Terus Nabi bisikkan, terus juga dua temannya bisikkan juga, jangan kau dengarkan itu. Ya, kamu tuh benci agama nenek moyang kita. Sehingga pamannya meninggal di atas kesyirikan, menyembah berhala. Jelas? Nabi mengatakan, la astaghfiruna laka ma lam unha anka, ya wahai pamanku, saya akan memintakan ampunan kepadamu selama saya tidak dilarang. Turun ayat menegur, tidak boleh. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah mengomentari ini, kata beliau dalam Al-Fawaid, seakan-akan Allah mengatakan kepada nabinya, ya Muhammad, kamu inginkan Abu Thalib, saya berikan Salman Al-Farisi. Coba. Nabi mengharapkan pamannya masuk Islam, hidayah, tapi bukan yang Allah beri Salman Al-Farisi yang tanpa diharapkan keislamannya, tidak ada satu huruf dari murid Nabi mendakwahkan dia Islam. Tidak ada. Tidak ada wahai kan? Pernah dengar kisahnya? Salman Al-Farisi, dia ketemu uskup yang terakhir ini. Siapa gurumu? Saya mau belajar. Uskup yang terakhir mengatakan, saya tidak tahu lagi orang yang sepertiku, tapi kamu sudah hidup dekat dengan zaman kenabian. Ini kata uskupnya. Ini sebelum zaman kenabian, dekat lagi dengan tetusnya Nabi SAW.
Kata uskup ini, kamu cari ciri-ciri orangnya yang akan keluar menjadi nabi. Dia tinggal di kota yang banyak pohon kurmanya. Dan saya kasih kamu 3 tanda pada dirinya. Pertama, tidak makan sedekah. Yang kedua, makan hadiah. Yang ketiga, ada stempel kenabian di pundaknya. Salman Al-Farisi bermodal 3 ciri ini, sudah. Sampai jadi budak, kisahnya panjang, disiksa. Sampai dia lihat kota pohon kurma banyak. Sudah. Madinah ini sudah cari 3 tanda. Terutuslah Nabi SAW, sudah jadi Rasul. Maka dia dapatkan Nabi SAW berada di perkuburan. Jelas? Sebelumnya, ketika dikabarkan kepada beliau, inilah yang namanya Muhammad. Beliau bawa kurma. Salman Al-Farisi datang. Dia kasih ke Nabi SAW, ini sedekah. Nabi ambil, Nabi berikan sahabat, Nabi tidak makan. Salman Al-Farisi dari jauh mundur dan mengatakan, hadi wahidah, 1. Kan tadi 3 tanda dikasih. Nabi itu tidak makan sedekah, makan hadiah, dan ada stempel kenabian. Sudah 1 tanda. Besoknya dia bakal lagi Nabi kurma, dia katakan ini hadiah dari saya. Nabi ambil dan Nabi makan. Nabi Salman Al-Farisi mundur dan mengatakan hadhi tsaniyah, 2. Dalam keadaan masih majusi agamanya. Tidak ada 1 huruf, tidak ada dari Nabi SAW. Dakwah. Besoknya Nabi berada di perkuburan mengubur sahabat yang meninggal. Bagaimana caranya melihat stempel kenabian di belakang? Ada selendangnya. Boleh berputar ke belakang Nabi SAW. Nabi tahu, oh ini orang mau lihat, dibukakan. Terlihat stempel kenabian di sini. Salman Al-Farisi mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah. Coba lihat. Tidak ada dakwah, tidak ada masuklah kamu dalam Islam, tidak ada. Abu Thalib sampai mati ditalkin tidak bisa. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, Allah sekarang mengatakan, wahai Muhammad, kamu minta Abu Thalib, saya kasih Salman. Betul-betul. Kata Allah, lakana khairal lahum, kebaikan yang mereka dapatkan. Jujur, maksudnya bukti. Ada orang mau belajar deh. Tapi tidak. Karena belum baru dia ucapkan, belum ada pergerakan, belum. Ya. Tapi dibuktikan. Gerakan, belajar orang. Tidak ada yang instan, berusaha orang. Jelas ya? Baik, mungkin sudah masuk waktu zuhur, kita cukupkan dulu, semoga ada manfaatnya. Naktabi hadzal qadar, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Fadhal. Bismillah, demikian tadi kajian ilmiah yang dibawakan oleh Ustaz Abu Darda Sufyan Al-Kandari hafizahullah ta'ala. Dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab di jam kedua, yaitu di pada zuhur insyaallah ta'ala. Bagi yang mau bertanya insyaallah di pada zuhur.